Aman Mas Guru? Aman. Aman. Selamat datang di Oriza Talks. Halo teman-teman, perkenalkan gue Faikar Sakti, host magang di Oriza Academy. Hari ini pengen membimbing kalian buat take podcast. Mas, denger-denger ini bukan episode pertama ya? Bukan, episode pertamanya kemarin. Kemarin, berarti udah take sama Kak Farah ya kalau nggak salah? Ya. Kapan tayang Mas BTW ini episode pertamanya? Hari ini sebenarnya, hari ini kan hari Kamis ya? Hari Kamis? Hari ini harusnya tayang. Hari ini tayang berarti. Jangan lupa ditonton teman-teman buat episode pertamanya. Sebelumnya makasih dulu nih Mas, karena gue dikasih kesempatan Sama-sama. buat jadi host magang di sini. Keren Anak banget. host magang. Bisa ketemu sama teman-teman Mas Guru, Mas Hasan, Mas Adi gitu. Mas, gimana kabarnya? Maksudnya istirahatnya cukup gak? Tidur gimana tidur? So far good lah. Sabar aman? Aman. Tidur aman? Aman. Gue liat sibuk-sibuk banget nih. Cuman emang kalau lagi pre-launching begini sampai ke akhir Januari, saya lagi nyiapin banyak banget yang harus di-prepare lah. Oh ya. Pokoknya saya pengen kalau di Jakarta, di daerah-daerah lain sih udah ada. Mungkin ini di Serang, di Banten lah saya bisa bilang this is one of the next level education lah menurut saya. Oke. Oh ya, sampai lupa gue mau ngenalin. Sebenarnya harusnya udah dikenalin ya waktu Udah, podcast di pertama yang kemarin. pertama nggak apa, santai aja. Oke, jadi sekarang gue itu lagi bersama salah satu founder Oriza Academy paling culture. Apa tuh, kenapa paling kasar tuh? Karena Duk Vincent. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Bisa. Keren lagi. Masuk ya? Masuk. Karena Duk Vincent, jadi paling culture Mas Gani Viten, salah satu founder Oriza Academy. Mas, gue langsung aja deh sebenarnya. Gue males bridging, serius. Dengan kapasitas lu kayak sekarang di umur semuda ini, kenapa lu bikin Oriza, Mas? Buat apa sebenarnya? Wah, ini pertanyaan pertama udah langsung masih pagi Tapi banget penasaran ini. banget karena Penasaran itu ya? dari lubuk hati gue. Dari sekian banyak pertanyaan yang udah gue list sebenarnya. Sebenarnya Oriza itu tercipta awalnya karena bayangin aja kita main analogi aja ya. Oke. Bayangin aja di Indonesia berapa banyak sih orang yang dapat akses pendidikan? Orang yang mau belajar aja tuh sedikit ya. Tidak merata. Tidak merata, hitungannya tidak merata. Betul. Gimana caranya saya pengen Oriza ini bisa memprovide orang-orang yang mungkin malas untuk belajar formal. Oke. Belajarlah informal. Karena kan banyak yang bilang gue pengennya ketika lulus SMP gue pengen langsung kerja aja. Iya, Lulus SMA gue pengen langsung kerja aja, makanya dia masuk SMK. Betul. Ini adalah salah satu alternatif ketika dia masuk SMA tapi dia pengen sembari kerja. Oriza ini tempatnya. Nangkep gue. Karena di sini kita belajar public speaking, leadership, dan think kreatif. 3 pilarnya itu. Oke. Yang nggak banyak orang tahu adalah kita tuh punya brothers company. Sekitar ada 4-5 perusahaan yang dimana teman-teman kita yang bertalenta di Oriza langsung kita salurkan ke perusahaan-perusahaan brothers company kita. Jadi mereka langsung bisa kerja, bisa langsung magang, bisa langsung praktek ikut. Jadi udah ada wadahnya, Mas? Udah ada wadahnya. Keren banget. Jadi nggak semata-mata belajar, abis itu bisa langsung dipraktekkan, Bisa langsung didemonstrasikan di dipraktekkan. situ. Betul. Keren. Tadi 3 pilar yang diusung ada 3 tuh, Mas. Ya, Public speaking, leadership, leadership, think kreatif. Think kreatif Think tuh kreatif. critical thinking lah bisa dibilang. critical thinking. Kita bahas pertama public speaking dulu deh, segala macam. Mas, kalau lu mengusung public speaking di dalam pilar Oriza Academy, berarti lu sering menjadi pembicara, Mas? Nggak sering lah, Nggak tapi suka ngomong. Suka ngomong. Suka ngomong. Biasanya di ranah apa, Mas? Biasanya di ranah bisnis. Bisnis? Yang kedua tentang public speaking and self branding. Yang ketiga biasanya kita sosialisasi itu biasanya saya yang menjadi kayak juru bicaranya lah Oke. untuk ngomong. Dan itu public speaking tuh sebenarnya penting banget tau. Kalau mau tahu ya. Ada riset mengatakan bahwa Amerika itu nggak takut dengan nuklir lagi. Oke. Mereka aware, tapi mereka lebih takut dengan public speaking. Kenapa, Mas? The power of storytelling. Storytelling itu kan bisa membawa suatu hal ke suatu hal baru. Iya, betul. Setuju. Kalau kita cuma bilang A sama orang bisa dipelintir, dijadiin B, C, D, sampai Z bahkan kan. Kalau kata salah satu mentor saya, Bang Randy, dia bilang orang itu kalau ngomong boro-boro dikurangin, pasti dilebihin. Iya. Gitu. Jadi lebih-lebihin cerita, lebih ngomongin tuh udah pasti enak banget ya. Udah pasti enak banget. Misalnya saya punya uang 5 miliar tuh. Lebih banget ya itu. Lebih banget ya. Lebih banget ya. Mungkin punya cuma 3 miliar gitu kan. Tetap Iya. banyak, cuman Iya. di 5 miliarnya jadi banyak banget gitu. Benar, jadi benar, selisih 2 miliar. Jadi
kira-kira kayak gitu, atau punyanya apa ngomongnya apa. Jadi kan itu kan sangat amat dilebih-lebihkan. Jadi public speaking itu sangat amat menjadi power sekarang nih untuk kita bisa menghadapi dunia di masa depan. Karena sekarang itu udah cuma tinggal ngomong, storytelling. Betul, betul. Saya nggak mau sebut sesuatu. Dari ketiga capres, siapa yang paling jago ngomong? Udah gitu aja, nggak usah Yang ngomong paling ya. jago retorika. Yang paling jago retorika. Aha. Storytellingnya bagus. Iya. Gimana dia bisa membuat suatu narasi, itu siapa? Jadi menurut saya public speaking itu menjadi aspek penting sekarang. Dan menurut gue juga lumayan work tuh mas public speaking, karena pasal yang tadi kita omongin yang kita tidak perlu sebutkan namanya, cuman inisialnya amin. Saya lagi berdoa mas, lagi berdoa. Saya kebetulan lagi berdoa saya. Itu tuh tadi elektabilitasnya kan paling rendah, dan sekarang saya lihat riset terbarunya tuh kalau nggak salah ya, silakan teman-teman dikoreksi kalau misalnya salah. Sekarang tuh elektabilitasnya udah mulai naik mas. Apakah itu adalah the power of public speaking? Saya yakin tuh one of the power of public speaking, karena dia bisa merangkai kata-kata dan menyampaikan gagasan dengan baik. Betul. Kita nggak menyalahkan itu, tapi itu power menurut saya. Ya. Dia bisa mengalahkan banyak pihak hanya dengan menggunakan kata-kata. Ya. Jadi menurut saya public speaking is one of the greatest thing lah. Ya. Untuk di masa-masa sekarang ini sampai ke 2045 tuh public speaking masih menjadi suatu hal yang paling penting menurut saya. Karena narasi, storytelling dan sebagainya itu menjadi aspek yang bisa membangun suatu hal. Oke. Mas, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang public speaking, sebenarnya kalau dari lu sendiri, kayak tadi lu ngomong banyak banget hal yang lu omongin kan, kayak dari bisnis, self branding dan segala macam. Tapi sebenarnya lu tuh pengen ngebangun reputasi apa sih mas dalam as a public speaker, lu pengen ngebangun reputasi apa dalam diri lu? Sebenarnya kalau as a public speaker, sebenarnya public speaker itu bukan dijadikan sebagai suatu reputation menurut saya, reputasi. Tapi itu sebagai salah satu mungkin bisa saya bilang ya kelebihan. Karena orang tua saya alhamdulillah dia ngomongnya bagus banget. Jadi mungkin nurun lah ke anaknya sedikit gitu loh. Sebenarnya saya pengen dilihat tuh sebagai praktisi pendidikan. Karena saya lumayan lagi aware sekali dengan pendidikan. Saya nggak bisa bilang bahwa pendidikan saya bagus ya, tapi secara garis besar saya pengen tuh orang itu pendidikannya nggak formal lah. Ayo dong kita informal aja. Nggak suka belajar di sekolah bukan berarti malas belajar. Betul. Dan itu juga sebenarnya menjadi alasan kenapa lu bikin Oriza Academy. Iya, betul. Nangkep. Jadi sebenarnya reputasi itu bukan hal ini bagi lu, itu cuman sebuah kelebihan aja, segala macam anugerah. Ya bisa dibilang itu one of yang saya build, tapi reputasi itu penting banget, cuman bukan menjadi suatu hal yang kayaknya harus dikejar banget, enggak. Itu biar berjalan aja. Gimana saya berjalan berubah-berubah ya, reputasi dan juga personal branding akan selalu mengikuti kan. Gitu. Keren banget ya Mas Gani Rompis. Enggak dong. Bukan ya? Bukan. Gara-gara Duduk Vincent gitu. Sepatunya juga udah culture banget mas sebenarnya mah. Tapi seriusan mas, kalau misalkan tadi yang udah tadi lu mention mas, banyak banget lu ngomongin tentang self branding, bisnis, ada lagi nggak mas selain itu? Mungkin. Biasanya terakhir sih kan saya di SMP 2 tuh. Di SMPN 2 Tangerang, itu terakhir itu saya ngomongin radikalisme itu berat banget. Lu dateng ke SMP, literally bocah SMP buat ngomongin tentang apa itu radikal. Saya juga nggak tahu tuh siapa yang ngundang tuh orang. Random banget. Kayak kenal tuh orang, tapi orang nggak jelas tuh. Dan kalau nggak salah juga, ini teman-teman internal ya, kalau nggak salah juga materinya dikirim hamin berapa menit sih mas PPT-nya? 10 menit. Orang datang, apa materinya? Nggak tahu, belum, masih dibikin nih. Masih dibikin saya bilang. Jadi saya kirim, pas saya lihat kata-kata banyak yang typo, penjelasan bahkan saya ada yang nggak tahu. Bahkan saya di situ ya udah improve ngarang aja udah. Cerita aja udah 1 jam ngawang aja ngomong. Itu ya one of benefit public speaking. Gitu. Lu bisa jadi mengatasi itu semua. Keren banget. Tapi mas tadi yang pengen gue tanyain sebenarnya adalah dari banyak tadi pilar apapun yang lu omongin, lu lebih cenderung paling suka tuh kemana sih mas? Kalau dari tadi kan boleh pilihan banyak ya, ada yang ininya public speaking, ada self branding yang lu omongin, ada bisnis, ada maksudnya membangun komunikasi dengan anak-anak sekolah, which is anak-anak SMP misalnya. Paling seneng lu di ranah yang mana mas? Menjadi pembicara di masyarakat yang seperti apa sebenarnya? Jujur ya, saya lebih seneng public speaking. Maksudnya 3 pilar Oriza lah. 3 pilar Oriza. Dibanding saya harus ngomong tentang bisnis, tentang ekonomi segala macam. Bisa, tapi bukan bidang saya. Bidang saya cuman nggak expert. Nggak expert dalam arti adalah
Kalau bisnis kan kita pengalaman aja ya. Ah, ah. Sedangkan kalau public speaking segala macam kan itu yang emang saya senangi, dan 3 pilar itu terbentuk karena saya suka 3 pilar itu. Jadi saya nggak akan bikin sesuatu kalau saya nggak suka. Karena saya suka, jadi saya nggak peduli dengan numbers. Maksudnya numbers adalah mau saya dapat uang nggak dapat uang, ataupun mau ada orang datang mau nggak, saya akan tetap senang menjalaninya. Jadi kita nggak kayak dikejar-kejar oleh waktu atau dikejar-kejar oleh sesuatu hal. Jadi kita ngejalaninnya enjoy aja dengan santai. Gitu. Berarti lo sebenarnya lebih seneng ngomongin tentang creative thinking, self branding dan juga public speaking. Iya. Ya itu tadi. Berarti kalau gitu udah ngomongin public speaking lumayan panjang dari Mas Gani. Mas, kalau gue boleh tahu, untuk lu bisa menjadi pembicara di SMP, di kampus-kampus juga sering kan lu? Beberapa kali di kampus. Mas, lu start kapan sih? Maksud gue, lu masih sedini ini sebenarnya gitu. Maksudnya kita sama-sama masih kuliah segala macam, belum bisa dikatakan. Kalau gue sendiri gue ngerasa gue ini masih bocah ingusan, Mas. Gitu. Enggak lah. Enggak juga sebenarnya. Udah enggak lah. Oh, berarti udah kayaknya gue dong ya. Udah next level lah. Udah next level ya. Ya maksudnya di jalan yang pengen improve lah gitu, sedang berkembang gitu, Mas. Cuman maksud gue, lu di umur segini udah lalu lalang kemana-mana menjadi pembicara, lu startnya kapan gitu? Siapa yang ngajarin? Mungkin orang akan berpikir startnya 2 tahun terakhir lah, atau setahun terakhir, 2 tahun terakhir. Sebenarnya the journey itu startnya nggak baru kemarin, tapi dari awal-awal ketika saya memberanikan diri untuk bikin konten YouTube. Jadi kalau teman-teman di sini nge-search Gani Fitian di YouTube tuh udah selalu video yang saya bikin. Bahkan saya dihujat segala macam tuh banyak banget lah. Start dari situ. Ternyata ketika saya pikir-pikir, start saya yang bikin konten seperti itu membuahkan hasil seperti saya sekarang. Itu adalah prosesnya? Prosesnya, dari public speaking. Kalau dari bisnis, saya dari SD tuh udah jualan basreng. Jual basreng? Jadi saya beli basreng besar, saya buka, seperti saya buka dong. Iya, nggak mungkin langsung di itu dong. Saya bagi-bagi ke beberapa plastik gitu, saya jual-jualin 1.500 sampai 2.000. Modalnya berapa Mas waktu itu, Mas? Modalnya kalau nggak salah 30.000, dan tuh minta ke ayah, tapi pas pada saat minta ke orang tua itu, ke ayah, banyak sekali pertanyaan yang saya baru paham sekarang. Contohnya? Contohnya adalah kalkulasi keuntungannya berapa, balikin modal ke ayah berapa, rasio ke ayah berapa, itu kayak terlalu kompleks lah untuk anak SD kelas 3 atau kelas 4 memahami itu. Nanti saya ada bukti screenshot cetannya ya, saya tampilkan nanti. Segitunya tuh, effort tuh Mas Gani itu. Jadi dari situ saya, pada saat saya sekarang baca, ternyata prosesnya nggak dari baru-baru ini, dari dulu. Emang saya sukanya di situ. Dan sampai sekarang, sampai bikin Oriza segala macam, next-nya bikin apa segala macam. Jadi kita udah punya next konsepnya, mau bikin apa lagi udah ada. Berarti lu nggak start dari 2 tahun, 3 tahun belakangan, Mas. Semua itu udah lu build, udah lu bangun dari kecil banget, dari SD bahkan sekolah dasar. Jadi belajar dari situ lah, misalnya trial and error dari umur segitu. Jadi sekarang udah tinggal mempelajari lebih dalam lagi. Dulu mungkin ibaratnya dagang, sekarang mungkin bisnis gitu aja. Udah pakai sistem. Dulu mungkin cuma dagang. Nih mau beli nggak? Sekarang udah tinggal berjalan aja. Gitu. Tapi buat teman-teman yang baru pengen belajar self branding, public speaking, creative thinking, nggak ada kata terlambat kan Mas sebenarnya? Nggak ada. Bisa langsung masuk aja ke Oriza. Bisa banget. Promo dong sekalian. Oh, promo nih? Nggak apa, hard selling aja Mas kita di sini. Jarang promo orangnya. Saya kebiasaan promo di Instagram doang. Promo Instagram doang. 1.500. So-soan kayak selebgram. Iya. Kalau selebgram kan ngepromo langsung, rame kan, apa tuh. Sejam nggak ada yang chat nih. Nggak ada yang chat. Tapi pengen nggak Mas sebenarnya jadi selebgram Mas? Pengen, tapi saya pengen lebih ngedrive audience ke Oriza ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ke Oriza Jadi saya juga. pengen punya power social currency, tapi saya pengen mereka tuh di drive ke Oriza. Bukan lebih pengen ke, saya pengen dapat endorsement kan, bukan, tapi pengen ngedrive ke Oriza. Keren dan mulia sih, terdengar mulia. Itu tetap pengen duit sih, cuman kan nggak munafik ya? Nggak munafik, cuman kan butuh operasional segala macam. Betul. Poin utamanya adalah misinya Oriza itu sebenarnya bukan cari uang. Cari uang saya nggak di situ. Cari uang saya ada perusahaan-perusahaan yang dimana bisa untuk kita gerak we profit we impact juga tetap. Keren. Tapi kalau Oriza ini emang pure buat ngebantu. Cuman kalau ada duit sekalipun ya bukan buat keuntungan, tapi buat gimana caranya orang yang udah terlibat kita kasih apresiasi. Gitu. Kalau gitu kita tadi udah ngomongin public speaking, gue mau geser dong Mas
creative thinking. Buat gua, public speaking tanpa creative thinking is nothing gitu, Mas. Maksudnya percuma kita jago ngomong kalau misalkan nggak ada isinya gitu. Kalau buat gua, Mas, creative thinking buat lu seperti apa sih? Creative thinking itu adalah ketika kita bisa berpikir berbeda. Itu sederhananya. Ini saya menjelaskan bahasa paling sederhananya. Kalau saya selalu bilang ngasih analogi seperti ini. Ketika semua orang berbeda, kita harus sama. Karena kita akan jadi berbeda. Di tengah-tengah orang yang berbeda. Di tengah-tengah orang yang berbeda. Kalau semua orang berpikir outside the box, out of the box, ya kita berpikir inside the box saja. Iya. Karena kita akan berbeda. Iya. Intinya seperti itu kalau dari saya. Analogi paling gampangnya gitu. Paling gampang gitu. Karena kalau semisalkan semua orang berpikir berbeda, lah terus siapa yang beda? Iya. Semuanya sama dong. Iya. Berarti akan menimbulkan masyarakat baru sama. Iya. Makanya saya selalu berpikir kalau orang berpikir ibaratnya nih, kita analogi paling sederhana lagi. Kalau orang berpikir mau mudik, berangkat semuanya malam. Kalau ada 1.000 orang berpikir berangkat malam, akan macet juga kan? Iya, benar. Iya. Tapi ketika 1.000 orang berpikir malam, kita orang ke 1.000-nya itu berpikir kita mau berangkat pagi. Macet nggak? Nggak bakal macet. Ya. Karena banyak orang yang mikir, aku berangkat malam aja deh. Supaya nggak macet. Padahal ketika ada 1.000 orang yang berpikir seperti itu, ya macet. Itu akan menjadi kemacetan. Mas, sebenarnya tadi contoh yang lu kasih mengenai lu yang udah mulai dagang dari SD, lu yang bikin YouTube, apapun output bentuk videonya ya, kayak vlog segala macam, mungkin challenge apapun yang lu bikin, itu kan bentuk creative thinking juga, Mas. Lu harus memikirkan ide untuk membuat hal seperti itu. Nggak mungkin plok-plokan tiba-tiba lu, aduh, kayak udah ngebasreng enak deh. Nggak mungkin kan? Gitu. Ada orang lewat, gue dagang juga nih basreng, nggak mungkin gitu kan? Nggak gitu. Pasti lu udah mikir kayak, kayaknya basreng nih masuk nih ke dalam kantong teman-teman gue, harganya affordable dan segala macam. Berarti lu udah mulai creative thinking sejak dini juga, Mas. Tapi pernah gak, Mas, maksud gue, walaupun lu udah mulai dari kecil, mungkin lu udah banyak terlatih, pernah gak, Mas, lu pada akhirnya semua itu terbatas gitu, lu punya keterbatasan diri, lu mentok deh bahasa ininya ketika lagi berpikir segala macam? Wah, sering banget dong. Pernah mentok Sering banget. Ketika saya ngerasa bahwa waktu saya ternyata nggak bisa sebanyak itu, pada saat waktu awal-awal ngerintis production house saya sampai ngerasa bahwa apakah saya harus stop dalam arti adalah ya udah, emang saya mungkin harus fokus kepada pendidikan saya dulu. Yang menjadi pemicu saya adalah film. Ada satu film yang menginspirasi saya, yaitu film Maharshi. Dia menjadi CEO film India, dia jadi CEO dan CEO Origin game. Ketika dia jadi CEO, dia banyak banget kata-kata dia yang membuat saya itu menjadi termotivasi. Ada beda film India lagi, salah satunya ada satu kalimat ini lumayan menginspirasi. Saya lupa kata intinya gimana, tapi saya lupa kata dalam bahasa Indianya. Bukan juga. Maksudnya kata secara rapihnya gitu loh, maksudnya secara terstrukturnya, cuman saya ingat pakai kata-kata saya aja. Jika ada orang mengusik mimpi kamu, kamu tetap akan bisa balik lagi. Tapi ketika diri kamu yang membunuh mimpi kamu akan kehilangan diri kamu. Itu Shah Rukh Khan yang ngomong, Mas? Bukan. Enggak semua orang India itu Shah Rukh Khan. Saya ketahui cuma Shah Rukh Khan doang. Enggak, ada banyak. Ada banyak. Jadi dari situ saya langsung mikir, oh ternyata jangan sampai harapan saya itu dibunuh sama saya sendiri. Betul. Lebih baik sama orang. Kalau sama orang kita bisa membuktikan bahwa mimpi kita itu benar nyata. Tapi kalau sama diri sendiri, di otak kita udah terpatri bahwa ya udah kita gagal, kita I'm done gitu. Ya udah, kita akan gagal selamanya. Kita akan berpikir bahwa kita gagal selamanya. Oke. Berarti itu yang lo lakukan ketika lo lagi mentok, Mas. Iya. Cuman kalau solusi, Mas, mungkin juga banyak banget penonton-penonton, para viewer yang tentunya kalau misalkan mereka ngeklik video ini, mereka tahu ini akan membahas tentang public speaking, creative thinking, karena Oriza bergerak dalam 3 pilar tersebut gitu. Solusi, Mas, buat mereka ketika lagi mentok, ketika lagi buntu. Karena gue juga jujur sering kali buntu, Mas. Gitu. Ada nggak, Mas, solusi-solusi yang dasar? Solusi gitu? paling gampang adalah, kalau saya biasanya ya, saya nonton film. Itu udah paling gampang. Jadi tapi film yang saya suka. Nyari mood? Iya, rewatch. Saya udah nge-rewatch Mars itu kalau bisa dihitung jari ya bisa 100 kali kayaknya, lebih. Lo suka film India, Mas? Suka banget. Oh iya? Suka banget. Selain Mars itu udah banyak banget saya. Oh iya? Gak bisa saya bilang karena kalau teman-teman tahu layar kaca,
Kalau teman-teman buka itu saya hampir udah se-draft gini udah saya tonton. Oh iya. Beneran. Buset. Jadi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang datang dari film India. Ketika saya mentok, saya nonton film India yang saya suka. Contohnya Marsi. Saya cuma mencari adegan yang saya suka doang. Oh iya. Iya. Jadi nggak nonton itu full? Enggak. Karena ada bagian yang saya suka banget. Dia turun dari private jet, turun dari helikopter. Jadi saya ngebayangin, kalau saya nggak bisa kayak begini, kayaknya saya salah deh. Jadi saya berpikir, kayaknya saya bisa nanti turun dari private jet gitu kan, dari helikopter apa-apa. Ya cuma angan-angan dulu aja. Sekalipun udah kesampaian kan, bisa turun dari mobil apa gitu kan yang saya suka atau gimana. Iya. Jadi yang terpenting adalah kita harus mencari apa yang kita suka dulu untuk kita bisa naikin mood. Tuh. Yang kedua adalah biasanya saya makan Indomie. Sederhana banget sebenarnya Indomie. Enggak. Ini Oriza di endorse Indomie gue? Bukan gitu. Cuman saya suka banget makan Indomie tapi saya nggak mau mikir mau makannya berapa. Misalnya saya lagi stres banget, saya mau makan 3, jadi saya langsung makan 3. Langsung 3? Langsung 3. Enggak kayak pagi 1, siang 1? Enggak? 3. Kalau enggak, saya bukan tipe orang yang kalau stres atau lagi mentok belanja. Jadi saya paling keluar nongkrong. Kalau enggak biasanya saya kalau misalnya udah mentok ya ngumpulin tim saya ngobrol. Kita kalau mungkin bahasa orangnya meeting, tapi kalau saya bilangnya ngobrol aja biasa. Karena di tengah-tengah bisa tiba-tiba, wah ini ide bagus nih, gitu. Jadi saya paling ngobrol sih untuk bertukar ide aja. Berarti gitu ya Mas kira-kira solusinya. Kalau gitu tadi kita udah bahas tentang public speaking, udah bahas juga tentang creative thinking. Yang terakhir Mas, leadership. Pengertian leadership itu sendiri buat lo deh. Leadership itu menurut saya adalah seseorang yang bisa ngelit, jelas ya, memimpin. Seseorang yang bisa memimpin dan mengerti. Jadi memimpin itu bukan cuma sekedar kita memimpin orang, tapi kita harus bisa mengerti orang juga. Karena nggak semua orang itu bisa kita pimpin dengan cara yang sama. Nggak bisa saya memimpin tim saya yang A dengan tim yang B dengan cara yang sama. Harus ada perbedaan trait. Betul. Mungkin ada perkataan bilang capek banget dong berarti jadi leader, karena kita harus bisa menyesuaikan di setiap orang yang berbeda. Ya kenapa lu jadi leader? Alasannya adalah untuk lu bisa menempa itu semua. Jadi ketika kita merasa bahwa udah merasa leader nih, kita harus bisa mengerti aspek dari tim kita. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Pikiran dalam artinya adalah kerjaan, atau mungkin mereka udah dekat sekali curhat segala macam. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mengerti dari aspek itu. Dengan tujuan ketika kita memberikan suatu tugas, kita bisa memahami kondisi dia sedang seperti apa. Jadi kita bisa melakukan delegasi kepada orang yang berbeda. Itu leader. Kalau misalkan bos, ya udah plak ketiplak, lu kerjain gua nggak peduli lu mau kenapa. Leader dan bos dua hal yang berbeda Mas. Berbeda. Kalau bos tuh biasanya mereka lebih fokus kepada narsistiknya dia, untuk memuaskan kepuasan dia. Kalau leader mungkin lebih kita membangun bersama yuk. Nge-build bareng-bareng gitu ya. Tapi leader juga ada beberapa tipe menurut saya. Kalau emang kita lagi momen dimana masa-masa tenang, santai, ya kita harus jadi leader yang bisa membangun. Tapi di masa hektik, tegang, kita harus bisa menjadi leader yang tegas. Di masa negara api menyerang misalnya ya, kita harus menjadi leader yang bisa dibilang sedikit otoriter. Keputusan terus bisa kita ambil cepat. Dan itu nggak bisa didiskusikan, harus kita yang ngambil. Makanya leader terus bisa punya pertimbangan yang matang. Kalau saya bilangnya, saya punya dewan pertimbangan. Beberapa orang udah saya percaya untuk ketika saya punya suatu hal harus diambil cepat, saya diskusi sama mereka dulu. Ketika mereka bilang kayaknya oke, kita ambil keputusan itu. Kalau enggak ya saya mungkin akan pertimbangkan lagi, enggak, iya. Gitu. I see bro. Jadi kayak harus punya dewan pertimbangan. Gitu. Coba Mas kalau leader yang baik versi lu deh. Leader yang seperti apa sih Mas leader yang baik itu? Wah, ini sangat amat objektif ya. Sangat objektif tentu saja. Leader yang baik menurut saya adalah leader yang tahu kapan waktunya untuk membangun, kapan untuk bercanda, kapan untuk bersimpati dan berempati. Ketika emang momen dimana kita membutuhkan suatu dorongan, ayo kita bersama-sama membangun. Tapi ketika kita sedang ada down, ada masalah mungkin di keluarganya yang nggak bisa diceritakan segala macam, kita bisa lebih berempati. Tapi ketika ada momen dimana lagi bercanda, leader tuh nggak boleh takut untuk nggak dicengin. Jadi harus dicengin juga. Karena
kalau dalam lingkup saya sama tim saya sama teman-teman saya juga, tim saya teman saya. Itu saya dicengin ya dicengin juga. Cuman mungkin mereka cenginnya nggak separah saya. Iya. Kalau saya agak parah emang. Cuman kalau di kita tuh cenginnya beda, teman-teman. Kalau orang cengin mungkin ngerendahin segala macam, kita melebih-lebihkan. Lebih-lebihkan. Kita meninggi-ninggikan. Meninggi-tinggikan. Nggak ada tuh. Hiperbola pokoknya. Hiperbola dimainin. pokoknya. Sampai dia ngerasa nggak enak. Sampai ngerasa. Jadi kalau kita ngecengin tuh bukan gimana-gimana, tapi dia kayak kok nggak enak ya dicengin gini ya gitu. Jadi sampai dia ngerasa nggak enak. Ah gitu. Keren banget ya Mas Gani ya. Kalau misalnya kita ngomongin tadi banyak banget gitu. Mas, tapi jujur gua nangkep banyak banget, gua metik banyak banget dari setiap omongan lu tadi, khususnya 3 pilar tadi ya. Karena di episode 2 ini sebenarnya gue pengen apa ya namanya ya? Pengen tahu lah dari Oriza ini tuh apa namanya 3 pilarnya seperti apa, dan menurut gua orang yang paling pas dan paling cocok untuk mengemukakan pertama kali adalah foundernya. Buat gue seperti itu. Dan hari ini menurut gua lu udah membuktikan semuanya bahwasannya lu nggak start ini setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan. Lu udah ngebuild ini dari kecil, lu ngebuild ini sejak dini, Mas. Dan menurut gua sangat layak, dan semoga Oriza kedepannya sukses, Oriza kedepannya dapat melahirkan talenta-talenta yang bagus, yang baik, dan tentu saja tidak lupa sama bosnya. Gitu dia, teman-teman. Kenapa gue joget ya? Kebiasaan, lagi-lagi rame sekarang juga. Kebiasaan ya. Mas Guru udah berapa ini durasinya? 26 menit. Kayaknya kita tutup aja ya Mas Gani. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Sudah datang ke Oriza Talk episode 2. Oriza Talk pertama, Mas Gani. Oriza Talk kedua, Mas Gani lagi. Tolonglah, Oriza Academy kreatifnya. Undang narasumber lain, hei. Masa ini mulu? Undang dong yang lain. Emang nggak ada yang lain? Tolong. Saya pengennya nih nanti ya, kalau misalnya saya dapat kesempatan lagi, saya takutnya habis ngomongin dikat Mas. Takut dikat saya. Orang kreatif ngomong, ih Mas nggak usah lah si Pak Ikar itu Mas. Kan sok ngatur gitu. Enggak, maksudnya biar lebih bervariatif. Lebih bagus lagi kalau misalkan nanti ngundang-undangnya orang dari ekstern ya Mas, dari luar Ya, gitu. betul. Bisa ngundang praktisi pendidikan. Undang ini dong Mas, siapa yang mimpin Malaka Project? Ferry Wandi. Ferry Irwandi gitu Mas, buat ngomongin ini pasti cocok gitu. Tapi Oriza mah apalah kalau sama Remahan Rengginang. Remahan Rengginang Oriza mah. Cuman kita punya visi yang sama. Tuh. Bukan berarti jalan yang kita tempuh harus sama. Ya. Kita punya jalan yang berbeda. Ya mungkin Malaka Project dengan style mereka, Oriza dengan style kita. Cuman yang bedanya Malaka Project kenceng sekali geraknya ya. Mungkin kita duluan yang ada, tapi dia dengan funding segala macam jadi lebih cepat. Sedangkan kita pengennya perlahan tapi sustainability-nya terjamin. Tidak ada kata terlambat gitu. Yang penting bisa konsisten biar bisa sustain semuanya Mas ya. Thank you teman-teman udah nonton episode 2 Oriza Talk. Sampai jumpa lagi di episode ketiga nantinya, dan jangan lupa ditonton juga episode pertama Kak Farah dengan Mas Gani. Ngebahas apa sih Mas kemarin kalau boleh Kemarin spill dikit? itu tentang Oriza kapan launching, Oriza itu sebenarnya apa, dan ada pilpres sedikit lah. Oh iya? Iya. Kerana-rana itu juga? Ranah itu dikit doang. Oh dikit doang. Berarti udah kebuild tuh episode pertama ngebahas apa sih Oriza, yang kedua baru masuk ke pilar yang ada di Oriza itu. Cocok ya berarti ya Mas? Cocok. Keren banget teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Oriza Talks. See you next time.